Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,18%. Dengan total market cap mencapai di 980 miliar US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin dia meningkat tipis sebesar 0,12%. Tetapi kita tahu bahwa kemarin itu sempat 19.500. Sepertinya Bitcoin berhasil recover nih ya. Nanti kita lihat apakah daily close-nya di atas 20.000 atau tidak tadi pagi. Untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 2,34% di angka 1.596, nyaris 1.600. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,59%. Untuk XRP dia meningkat sebesar 1,71%. Dan untuk Cardano meningkat sebesar 2,15%. Solana sebesar 0,36%. Dan Dogecoin sebesar 1,82%. Pada hari ini kita akan gabungkan sesi 1 dan sesi kedua ya, maka kita akan bahas juga altcoins di sesi kali ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart, kita akan lihat dulu economic calendar apa yang akan keluar datanya pada hari ini. Jadi di US ada dua data yang penting. Yang pertama adalah non-farm payrolls ya, dan yang kedua adalah unemployment rate. Nah, harapan kita tentunya adalah ini lebih tinggi ya, intinya pengangguran lebih tinggi di Amerika Serikat. Tapi di waktu bersamaan jangan sampai ekstrim juga gitu. Jangan sampai kesannya 10%. Wah, itu kalau 10% kacau juga ya. Jadi bolehlah minus tipis-tipis gitu untuk US. Misalkan 3,7 ya atau 4%. Nah, itu kemungkinan besar akan menjadi bagus untuk cryptocurrency market dan juga risk on aset lainnya in general seperti saham dan lain-lain ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa dual mandate dari the Feds ya, inflasi dan unemployment rate. Nah, sekarang unemployment rate itu masih terlalu rendah kesannya. Maka the Fed akan seenak jidat untuk meningkatkan interest rate ya. Tetapi saat unemployment rate mulai meningkat, the Fed harus ekstra hati-hati untuk meningkatkan interest rate. Ya, maka dari itu dengan adanya peningkatan unemployment rate itu bisa mungkin membantu sedikit interest rate yang nggak terlalu ekstrim ya. Jadi itu data yang kita tunggu hari ini, dan yang kedua adalah si non-farm payrolls ya, harapannya ya kurang lebih sama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke charts. Untuk chart kita bisa lihat bahwa Bitcoin ternyata kemarin itu not bad ya, not bad. Dia close-nya itu di 20.131. Artinya berhasil stay di atas dari 20.000 ya. Gue cukup kaget. Awalnya gue pikir bakalan jebol ke bawah, bahkan retest sekitar 19.200-an. Ternyata enggak ya. Dia ketahan oleh struktur baru jangan-jangan di sini ya. Di mana ini struktur baru terbentuk pada tanggal 28 dan 29 Agustus lalu ya. Di sekitar 19.500-an. Nah, jadi untuk sekarang kita lihat apakah Bitcoin bisa menemukan momentum atau tidak. Nah, jujurnya ya, jangan-jangan ya, ini jangan-jangan ada spekulasi di market bahwa mereka akan melihat unemployment rate cukup meningkat. Ya, tapi lagi-lagi itu masih teori ya. Ada kemungkinan market mulai memprice in itu. Nah, untuk sekarang ya baik lagi kita bukan dukun, jadi kita jangan wah ini akan begini begitu. Kita lihat aja pada faktanya dia akan retest atau enggak. Ya, jadi PR-nya masih sama seperti kemarin-kemarin, yaitu retest 20.800. Nah, andaikan 20.800 ini tembus ya. Nah, tembus ke atas dan dia mulai di sini, itu akan bisa menjadi satu price action yang bagus untuk Bitcoin. Tetapi kalau dia mulai ke reject di sini, apalagi konfirmasi, nah siap-siap. Kemungkinan besar dia akan kembali retest 19.200-an. Ya, dan itu akan menjadi tes yang besar untuk Bitcoin. Karena kenapa? Secara struktur kita bisa lihat kalau dia ke reject lagi, berarti lagi-lagi membuat suatu lower high. And that's bad. Ya, ada kemungkinan bisa mirip-mirip kayak gini juga nih. Ya, udah dua kali nih. Kapitulasi, retest, kapitulasi lagi. Nah, ada kemungkinan juga bisa seperti itu lagi. Dan yang ke atas, retest, dan kapitulasi lagi. Semoga sih nggak kayak gitu ya. Kalau mau sideways, gue lebih nyaman dia itu sideways di antara 20.800 dengan 21.500-an ya. Untuk long termnya, seperti biasa Bitcoin ya nggak terlalu berbeda jauh. PR-nya masih sama yaitu MA200 weekly. Sayangnya masih di 23 ribuan, jadi masih cukup jauh ke atas ya. Jadi itu untuk long termnya ya, dia harus reclaim. Dan selanjutnya kita akan lihat indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa dia kembali menguat kemarin ya. Dia itu kemarin close atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi
di 109,63. Kayaknya terakhir close tertinggi ini tuh tahun berapa ya? 2000-an awal mungkin ya, 2000-an awal. Jadi ini bad newsnya. Ya, bad newsnya adalah DXY mulai menemukan momentum dan sepertinya 108,55 ini udah mulai menjadi support. Nah, ini yang bikin deg-degan nih. Kalau sampai indeks dolar mencapai 111 ya, oh itu kemungkinan BTC udah di bawah dari 19.000. Ya, kemungkinan besar akan di bawah dari 19.000. Jadi lagi-lagi harapan kita adalah indeks dolar mengalami suatu pelemahan. Nah, semoga saja dari data si non payrolls dengan unemployment rate ini bisa membantu indeks dolar yang melemah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar. Lagi-lagi buat lo yang belum tahu atau baru pertama kali dengar, apa hubungannya indeks dolar dengan cryptocurrency market? Ini adalah korelasi negatif. Ya, jadi saat indeks dolar meningkat, biasanya cryptocurrency market itu akan ngedrop, ya. Nah, dan vice versa, apabila dia mulai turun, maka cryptocurrency market akan mulai naik, ya. Bahkan kalau lo lihat semua buluran yang besar seperti 2020, 2015 dan kawan-kawannya, itu semua terjadi saat bear market di indeks dolar, ya. Dan selain dari itu kita coba lihat untuk Nasdaq, lalu untuk S&P, mereka masih cenderung drop ya, walaupun mulai ada sedikit recovery. Tetapi sepertinya akan menjadi main resistance bagi semua indeks-indeks saham Amerika Serikat adalah MA50 di daily. Ya, kita lihat apakah mereka bisa menaklukkan MA50 di daily atau tidak. Ya, jadi overall seperti itu untuk kondisi market. Ya, kita akan bahas buy limit di belakang. Tapi sebelum kita lanjut, gue akan selalu ingatkan lagi bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice. Ini tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya. Dan kalau lu bertanya, gimana nih cara paling baik untuk mendukung TCI? Ada macam-macam. Ya. Kalian bisa subscribe, bisa like, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya. Cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya. Step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Ya. Dan yang kedua, saat teman kita login, ya hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lo mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima, dan ke-10, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin. Ya. Yang pertama kita bisa lihat bahwa masih nanggung di tengah-tengah. Ya, kalau kita mau short sekarang ya nggak bagus, kita mau long juga nggak bagus. Ya, jadi kita harus bersabar, tunggu kalau untuk short di daerah 20.800 kalau terjadi konfirmasi. Ya. Jadi ke atas, rejection, confirmation, monggo di short. Dengan target TP di 19.200 atau alternatifnya bisa juga di sini 19.500, di mana sudah terjadi dua kali pantulan di tanggal 30 dan di tanggal 1 September. Ya. Jadi itu untuk posisi short. Nah, untuk posisi long dan buy limit sekarang kita akan masuk. Buy limit pertama kita dan posisi long kita bisa pertimbangkan di 19.200-an. Di mana ini adalah satu struktur yang sudah lumayan proven ya selama beberapa bulan ke belakang. Ini adalah main support untuk Bitcoin dan support yang menahan Bitcoin untuk tidak lanjut membuat lower low ya. Jadi sekali lagi 19.200 bisa kalian pertimbangkan untuk buy limit secara spot untuk jangka medium sampai panjang. Atau bisa juga kalian pakai untuk posisi long apabila terjadi konfirmasi ya. Jadi di sini rejection. Nah, confirmation silahkan kalian buka posisi long. Jadi kalau lo buka posisi short dan posisi long itu simpelnya lo nyari W atau M gitu ya, nyari McDonald's atau Wendy's gitu. Nah, untuk long lo cari Wendy's ya saat terjadi confirmation. Nah, orang keseringan
baru satu doang ya, belum jadi W, baru V udah dihajar. Nah, seringkali itu false break up gitu ya. Jadi maka dari itu ya gue lebih sarankan untuk cari konfirmasi ya. Jadi itu untuk buy limit pertama kita. Selanjutnya kita harus geser ke indeks Bitcoin ya. Untuk indeks Bitcoin kita tahu ada di bukan struktur ya. Selanjutnya itu adalah suatu statistik yang terjadi 2 kali di siklus-siklus sebelumnya saat Bitcoin weekly close di bawah dari EMA 200. 2 kali sebelumnya di 2020 dan di 2015 pernah terjadi drawdown sekitar 30%-an. Maka dari situ keluarlah buy limit kedua kita di 15.600. Selanjutnya, andaikan itu semua tembus, siap-siap. Kemungkinan besar dari strukturnya kita akan mengunjungi daerah sini ya. Ini adalah di 11.600 dan di 10.100 kalau tembus lagi. Jadi kalau lo sering dengar nih, wah Bitcoin bisa sampai harga 10.000, bisa sampai harga 12.000. Ini dia strukturnya ya. Dan ini sudah pernah beberapa kali dibahas oleh Garrett Soloway ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BTC ya. Sekarang nanti kita akan lanjut ke Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat ya bahwa dia mulai naik lagi ke atas dan mulai retest di 1601 lagi. Nah, tentunya buat kalian yang sudah buka posisi short dari di sini, tentunya mulai deg-degan ya karena sudah dekat dengan posisi open low ya. Nah, jadi gimana nih? Apakah cut loss atau enggak? Kalau gue pribadi, selama belum terbukti dia berhasil menaklukkan atau reclaim 1601, gue akan tetap hold. Ya. Lo bisa pertimbangkan untuk cut loss apabila sudah terjadi daily close di atas dari 1601. Ya, jadi andaikan nih, besok pagi jam 7, tiba-tiba Ethereum itu close di 1620 atau 1630. Nah, kalian mau cut loss silahkan. Ya, itu boleh kalian pertimbangkan. Nah, di waktu bersamaan ada juga orang yang cut loss bentuknya dalam berapa persen minus margin dia. Misalkan minus 10%, 20% baru lu cut loss. Itu juga boleh ya. Atau kadang-kadang ada yang lebih unik lagi kayak gini ya. Udah daily close di atas, kalau sampai retest dan bounce baru dia cut loss. Itu jadi dia ekstra konfirmasi apakah dia benar-benar reversal atau bukan ya. Jadi itu untuk posisi shortnya. Ya lu tetap hold aja kalau menurut gua. Sampai minimal lihat besok apakah daily close di atas dari 1601 atau tidak. Nah, untuk posisi shortnya andaikan nanti dia ke reject ya, tetap sama yaitu di 1434,92. Nah, untuk posisi long dan posisi spotnya, kalian masih bisa tetap pertimbangkan dalam kondisi seperti sekarang itu di 1434,92. Lagi-lagi untuk posisi long butuh konfirmasi ya, jadi rejection, pantulan dan confirmation atau pantulan kedua. Ya, baru kalian buka posisi long dengan target TP-nya di 1601 ya. Jadi itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi spot sama di sini percis, tapi lebih ke jangka panjang berpikirnya ya, lebih kayak ditabung lah gitu kesannya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Ethereum, quite simple for now ya. Nanti kalau sampai sudah terjadi breakout atau terjadi rejection, kita akan bahas lagi di DCWT selanjutnya. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat posisi shortnya sudah kena TP ya. Tentunya buat yang konservatif. Kalau buat yang agresif belum, masih jauh di bawah ya. Jadi buat yang konservatif buka kemarin lusa langsung TP kemarin ya. Jadi mantap, cuma kurang lebih sehari lah ya. Jadi kan kita bisa lihat di sini ada false breakout, dia jebol lagi ke bawah, retest kedua alias konfirmasi, kalian buka posisi short dan TP-nya di sini langsung kena besoknya ya. Berarti yang konservatif kemarin itu untung, atau lebih tepatnya dari kemarin sampai sekarang itu untung sebesar ya kalau dibulatin sekitar 2,5%an lah ya, not bad. Nah, jadi itu untuk yang posisi short. Dan sekali lagi ini pembuktian bahwa lu kalau main futures ya, itu nggak harus dengan time frame ekstra kecil. Kan sering tuh ya orang tuh, wah pakai time frame cuma semenit, 5 menit gitu. Menurut gua itu apa ya? Kadang-kadang malah jadi invalid gitu. Lu terlalu kecil time frame-nya jadi banyak false signal. Nah, lu bisa aja sebenarnya bermain futures di time frame besar dengan support-support yang gede juga. Menurut gua lebih legit. Semakin besar time frame kita, semakin lebih kecil probabilitas kita kena false signal ya. Nah, jadi itu untuk posisi short sudah profit. Untuk posisi long kalian bisa pertimbangkan apabila dia besok ya terjadi bullish close di sini dan ada retest lagi. Kalau sampai ada retest lagi, monggo kalian bisa buka posisi long
dengan target TP di 282,7. Ya, jadi simple. Dapat atas, dapat bawah juga, ya. Untuk posisi spot bisa pertimbangkan juga di 276,1 ya, tapi bentuknya lebih ke nabung berpikirnya untuk jangka panjang ya, bulanan sampai tahunan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum kita lanjut, gue ingatkan sekali lagi, saat kita bermain futures, hati-hati, jangan asal pasang margin dan pasang leverage yang gak kira-kira ya. Kalau lo asal rata kanan dua-duanya, biasanya portofolio lo juga ya, jadi rata ya. Dan gue sarankan juga jangan sampai posisi futures lo itu makan lebih dari 20% dari portofolio kripto lo. Karena kalau udah kegedean, ujung-ujungnya malah akan ngerusak long term plan lo. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic, ini adalah satu pelajaran pentingnya kita menunggu konfirmasi. Ada beberapa yang nanya kan, Bang, ngapain sih Bang nunggu konfirmasi? Udah hajar aja dapat posisi short ya, dapat support langsung aja pending order. Soalnya gue juga sering berhasil. Yes, bisa. Contoh seperti di sini. Seperti di mana lagi? Di sini ya. Tapi kalau lu nggak nunggu konfirmasi, ada peluang seperti ini ya. Dimana kalau lu kemarin sudah dapat di sini, wah ini udah ke-reject nih, udah ke-reject. Lu pasang posisi short di sini. Nah, kalau lu pasang di sini berarti sekarang sedang dalam kondisi minus ya. Nah, makanya kenapa lebih baik tunggu konfirmasi. Rejection pertama ya. Sorry, salah. Rejection pertama, retest baru kalian buka posisi short. Nah, kalau di sini lu buka short prematur. Nah, sekarang yang uniknya adalah Matic mulai berhasil close di atas dari 20 dan 50 di waktu bersamaan. Dan hari ini dia mulai retest MA50. Apakah ini akan menunjukkan bahwa MA50 mulai menjadi support untuk Matic? Nah, kita harus lihat dalam beberapa hari ke depan. Ya. Untuk sekarang, posisi long ya, ditahan dulu. Jangan kalian buka dulu karena belum ada konfirmasi yang cukup kuat ya di MA50. Untuk spot, arguably boleh. Ya, arguably boleh, tapi masuknya pembelian spot yang cukup agresif di sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, quite simple ya. Untuk posisi shortnya yang masih kena di sini ya, lu mau cut loss boleh, lu mau hold dulu juga boleh, terserah lu ya, karena lagi-lagi ini terlalu agresif menurut gua kalau kemarin buka ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan secara struktur Matic sepertinya mulai ada sedikit recovery ya. Lagi-lagi masih terlalu early buat kita ngomong akan reversal. Kita harus lihat dulu apakah dia berhasil menjadikan 50 sebagai support atau tidak dalam beberapa hari ke depan. Oke, dan selanjutnya kita ke Atom. Nah, untuk Atom, basically pembelajaran yang sama lagi juga dengan Matic. Ya, kita bisa lihat bahwa tanggal 31 Agustus kemarin terjadi rejection pertama. Nah, buat yang sudah gatel ya dan langsung buka posisi short, sekarang sedang dalam kondisi minus. Ya, jadi lagi-lagi gue lebih menyarankan tunggu satu konfirmasi ya. Jangan langsung main hajar asal buka posisi short ya. Nah, lagi-lagi ya, itu bukan jaminan ya. Bukan jaminan kalau konfirmasi itu pasti turun. Ya, tetapi itu mengurangi probabilitas kita untuk seperti ini, false signal ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat bahwa kemarin ya, atau bukan kemarin, jam 7 pagi tadi ya, Atom ini berhasil daily close di atas dari 12,38. Dan sekarang kita bisa lihat dia mulai retest ini sebagai support. Jadi lagi-lagi harapan kita adalah 12,38 ini mulai menjadi support untuk Atom atau Cosmos sehingga dia bisa mulai membuat suatu higher high ya. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu ya. Dan tentunya ini juga bikin ekstra deg-degan dengan data yang nanti akan keluar ya, economic calendar yang akan keluar nanti jam setengah 8. Sekali lagi gue ulangi, setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita tonton akan seperti apa jadinya ya. Dan kurang lebih seperti itu ya. Untuk posisi long, gue belum sarankan karena belum ada konfirmasi yang kuat. Ya. Untuk posisi short, ya untuk posisi short mungkin lo bisa pertimbangkan apabila dia breakdown ke bawah. Ya, kalau dia breakdown ke bawah, ada konfirmasi. Ya. Nah, monggo kalian silakan boleh buka posisi short. Tapi kalau belum ada konfirmasi, lagi-lagi ya pembelajaran seperti kemarin, jangan main asal buka dulu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk struktur, lagi-lagi Atom ini bisa dibilang the best ya secara struktur. Dari awal Juni, pertengahan Juni sampai sekarang, konsisten higher high, higher low. Bahkan kemarin saat lagi jatuh-jatuhnya pun, tanggal 28 dan 29 Agustus, dia tidak membuat lower low. That's really good. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa posisi shortnya sekarang sedang dalam kondisi sedikit minus ya, dan kali ini posisi shortnya tuh nggak salah ya karena sudah terjadi konfirmasi. Ini rejection pertama,
lalu kedua ya, maka di sini bisa buka posisi short. Nah, ternyata di sini mulai berbalik. Nah, jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang, bukan 100% probabilitasnya jadi pasti turun atau pasti naik ya, tetapi kita mengurangi chance kita untuk false signal ya. Nah, buat kalian yang punya posisi short di sini bisa pertimbangkan cut loss apabila dia close daily di atas dari 7,23 pada besok ya jam 7 pagi. Kalau itu terjadi monggo boleh cut loss. Nah, buat kalian yang masih hold terus ya tentunya sama ya. Targetnya itu di 6,68 USD ya. Jadi untuk posisi short seperti itu kondisinya. Untuk posisi long masih sama di 6,68 selama dia belum reclaim 7,23. Nah, kalau dia reclaim 7,23, lo bisa pertimbangkan seperti ini. Kalau di sini terjadi reclaim, retest, nah, retest kedua, monggo silakan buka posisi long. Nah, tetapi posisi longnya jujurnya ya di sini sedikit mepet dengan MA20. Jadi secara risk rewardnya jujurnya not the best. Tapi kalau mau buka silakan ya. Jadi overall seperti itu untuk Polkadot. Secara struktur dibilang membaik banget sih belum ya, dan sekali lagi ini belum terbukti dia jebol ya, si 7,23-nya belum terbukti jebol. Jadi kita tunggu dulu aja pembuktiannya besok. Oke, dan selanjutnya untuk Chainlink. Ya, untuk Chainlink kita bisa lihat bahwa posisi shortnya juga untung kita belum buka ya, karena ya baik lagi retestnya baru sekali ya. Lagi-lagi pentingnya konfirmasi. Lucu ya, udah dapat 3 kali contoh di sini. Nah, jadi untuk sekarang ya dia tembus 6,87 dan sepertinya hari ini mulai retest ini sebagai support. Jadi cukup mirip seperti Matic dan BNB ya. Nah, jadi kita tinggal lihat nih apakah dia akan bisa bertahan di atas dari 6,87 atau tidak. Nah, andaikan ini mulai berubah menjadi satu support, ya, kita mungkin bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Tapi jujurnya lagi-lagi mirip seperti Polkadot, kalau lu buka posisi long di sini cenderung lebih beresiko. Karena kenapa? MA20-nya sudah dekat. Ya, jadi secara risk rewardnya not the best. Tapi buat lu yang ingin ambil resikonya silahkan. Ya. Untuk posisi shortnya, lu bisa pertimbangkan apabila seperti ini ya, dia gagal mempertahankan 6,87, mulai turun ke bawah, retest, gagal lagi, dan konfirmasi ini sebagai resisten, monggo kalian bisa buka posisi short dengan target TP di 6,32 USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Chainlink, quite easy ya. Dan untuk RSI-nya bisa kita lihat sudah mulai ke tengah, jadi netral lah kesannya ya. Jadi itu dia bisa dibilang untuk keseluruhan secara DCWT kita pada hari ini. Lagi-lagi kalau kalian mau nunggu berita fundamentalnya ya, atau ya berita ekonominya ya, kalian bisa tunggu 7:30 malam nanti ada data dari US ya. Yang pertama ada unemployment rate dan yang kedua ada non-farm payroll ya. Jadi dua-duanya itu penting, tapi mungkin yang lebih penting lebih ke unemployment rate di Agustus ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.